Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang cara cepat menguasai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, aku punya dua cara yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya aku mau bikin tabel terlebih dahulu ya, soalnya aku belum bikin soalnya. Aku perbesar. Di sini ada kode. Di sini ada nama barang. Di sini ada jumlah. Terus di sini ada harga. Terus di sini ada total. Kita akan bahas apa ya, nama barangnya itu apa ya enaknya? Ada yang punya ide nggak? Aku pilih center ya, biar lebih bagus. Terus aku biasanya pakai Times New Roman. Menurutku lebih rapi. Terus aku pilih jelas deh. Terus aku pilih warna kuning biar makin keren. Oke, untuk kode sendiri ntar aku mikir bahas apa dulu. Nama barang buah kali ya, buah apel, berarti ini nama buah. Nama buah apel. Terus buah apa ya, jambu, apel, jambu, buah salak, buah jambu. Oh, nggak usah deh, gini aja. Apel, jambu, salak, terus nanas, terus apa lagi nama buah ya? Ada belimbing, lalu ada buah alpukat. Jangan deh, karena ada huruf A. Apel, jambu, salak, nanas, belimbing, terus buah apa ya? Astaga, kenapa ngeheng gini sih? Buah rambutan, R. Oke. Di sini pilih center lagi. Nah, untuk nama buah ini nggak usah diisi karena nanti pakai rumus VLOOKUP. Terus untuk jumlah baru kita isi. Buah apel aku beli 7 kilo. Terus 5 kilo, 4 kilo, 8 kilo, 6 kilo, 3 kilo. Asal-asalan ya, pilih center. Nah, untuk harga nanti juga pakai rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Untuk total nanti tinggal kalikan jumlah sama harga. Oke, sekarang kita bikin tabel acuannya. Kita pakai rumus VLOOKUP dulu ya. Kalau rumus VLOOKUP maka tabel yang kita gunakan harus berbentuk vertikal. Kayak gitu ya teman-teman. Kita Ctrl C aja deh biar cepet. Terus ini ganti harga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke, kurang 2. Ini Ctrl C, Ctrl V. Nama buah apa tadi? Apel. J, jambu. S, salak. N, nanas. B, belimbing. R, rambutan. Untuk harga apel itu 25.000 ya per kilo kalau nggak salah. Terus jambu itu 14.000. Aku asal-asalan ya, soalnya aku jarang beli buah jadi nggak tahu harganya berapa sekarang. Salak itu kalau nggak salah 12.500 per kilo kayaknya. Nanas itu biasanya per biji itu 5.000. Karena ini kan harga per kilo ya, harga per kilo. Terus di sini harga per kilo.
harga per kilo. Ini kali ya, biar keren. Oke. Nanas itu anggaplah 10.000 teman-teman. Belimbing anggaplah 17.000 per kilo. Rambutan aku nggak tahu, anggaplah 8.000 per kilo. Oke, kita blok dulu, terus pilih currency apa counting ya, currency aja deh. Nah, untuk nama buah dan harga per kilo kita isi menggunakan rumus VLOOKUP. Gimana sih caranya? Sama dengan, oh ya, kalian harus tahu dulu rumus VLOOKUP itu. Sebentar, rumusnya kayak gini teman-teman. Kalian harus tahu dulu Times New Roman 12. Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP buka kurung sel acuan titik koma tabel acuan titik koma kolom titik koma indeks. Ingat ya, apa namanya di sini? Kan saya menggunakan titik koma. Nah, belum tentu punya kalian itu menggunakan titik koma karena pilihannya itu ada dua. Yang kayak gini, ada titik koma, ada yang pakai koma saja. Jadi kalian harus harus perhatikan petunjuknya ya teman-teman. Nah, kayak gini. Sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, lihat Kak, di bawah ini ada petunjuknya. Kalau di sini menggunakan titik koma, ingat kalau di petunjuknya di bawah ini menggunakan titik koma, maka kalian juga harus menggunakan titik koma. Tapi misalkan punya kalian itu menggunakan koma saja, maka kalian harus menggunakan koma. Kalian harus mengikuti petunjuk ini ya teman-teman. Oke. Rumusnya ini sangat mudah sekali, seperti yang kalian lihat di sini. Sama dengan VLOOKUP sel acuan, tabel acuan, kolom indeks. Oke. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, ingat sel acuannya ini adalah kode. Nah, ini kode ini namanya sel acuan. Oke. Kita klik kode A, titik koma, lalu di sini tabel acuan. Kita klik tabel acuan. Blok maksudnya ya teman-teman. Sebentar. Laptopku kok error kayak gini sih. Kalau udah selesai jangan lupa tekan F4 kayak gini. Lalu titik koma, di sini kolom. Kita lihat nama buah ada di kolom berapa? Ada di kolom kedua. Ini kan kode kolom pertama. Terus nama buah ini kan kolom kedua. Nah, kalian klik angka 2, titik koma, lalu klik 0. Kalian lihat di sini ya. Di sini ada pilihan true sama false. Nah, kalau true itu angka 1 teman-teman. Nah, yang maksud angka 1 itu apa ya? Nilainya itu enggak tetap. Misalkan kayak nilai sekolah itu loh teman-teman. Jika A, kayak menggunakan rumus if, ingat enggak? Jika nilainya 90 sampai 100 itu nilai A, lalu kalau nilai 80 sampai 90 itu nilai B, itu kan nggak pasti ya. Nilai A itu nggak pasti 90 karena bisa 91, 92, 93. Karena kan rentang antara 90 sampai 100 itu baru nilai A. Nah, itu kan nggak pasti. Jadi itu menggunakan angka 1. Tapi kan ini udah pasti ya teman-teman. Nama buah itu harganya sudah pasti. Kalau apel itu 25.000 per kilo, kalau jambu 14.000 per kilo, itu kan udah pasti, harganya itu udah pasti. Jadi kalau udah pasti, maka kita menggunakan 0. Tapi kalau enggak pasti, angkanya itu enggak pasti. Kalau misalkan jika A sama dengan 90 sampai 100, itu kan enggak pasti. Nah, itu pakai angka 1 gitu teman-teman. Ini pasti ya,
Saya menggunakan 0 itu atau false itu karena pasti ya, apel itu harganya itu sudah pasti 25.000 per kilo, jambu 14.000 per kilo, udah nggak bisa dirubah-rubah. Itu namanya harga yang sudah pasti. Kalau udah selesai, enter. Lalu di pojok kanan bawah sampai ada tanda plus kayak gini, klik 2 kali. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang harga per kilo itu sama, cuma bedanya nanti pas klik kolom itu klik angka 3, tapi sama semuanya, sama kayak nama buah, rumusnya itu sama, cuma bedanya di kolom saja. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik kode A, ini namanya sel acuan, titik koma, lalu tabelnya di blok, jangan lupa tekan F4, titik koma. Kita klik angka 3. Kenapa klik angka 3? Karena harga per kilo ada di kolom ketiga. Kode ini kan kolom pertama, nama buah ini kolom kedua, terus harga per kilo ini kolom ketiga, terus titik koma 0. Kenapa klik 0? Karena harganya sudah pasti, nggak bisa dirubah lagi. Kalau udah selesai, tutup kurung, enter. Kita pilih currency. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk total sendiri sangat mudah sekali, tinggal jumlah dikali. Kalau di Excel perkalian itu menggunakan bintang ya. Lalu klik 25.000, enter. Arahkan kursor sampai ada tanda plus, lalu klik 2 kali. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman. Itu baru cara yang pertama. Cara yang kedua gimana? Oke, kita hapus dulu. Nah, cara yang kedua, kalian blok tabelnya yang bawah ini, yang tabel acuannya itu blok. Lalu di sini ada B10 kan, itu ganti namanya teman-teman. Tabel acuan. Sebenarnya terserah sih, asalkan jangan ada spasi. Tabel acuan. Nah, kayak gini, tapi terserah kalian mau dikasih nama apa. Misalkan sama aku mau dikasih nama love, misalkan ya, itu nggak apa-apa teman-teman, love. Jadi di sini nanti rumusnya kayak gini, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuan, kita klik, titik koma, love. Kalau udah selesai, titik koma, klik angka 2. Kenapa klik angka 2? Karena nama buah ada di kolom kedua, titik koma 0. Kenapa klik 0? Karena harga sudah pasti. Jadi kayak gini, sama dengan VLOOKUP, terus sel acuan, love ini kan tabel acuan ya, yang tadi kita blok terus dikasih nama love. Nah, itu kalian, kalau cara pertama kan di blok lalu tekan F4. Nah, cara yang kedua, tabel acuannya di blok lebih dulu lalu dikasih nama love, kayak gitu kan. Nah, ini yang cara kedua, dikasih nama love. Terus klik angka 2 karena nama buah ada di kolom kedua. Terus klik 0 karena harga yang sudah pasti. Arahkan kursor di pojok kanan bawah lalu klik 2 kali. Ini cara yang kedua ya teman-teman. Harga per kilo sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik kode A atau sel acuannya, titik koma. Ingat, kita harus menggunakan petunjuk. Kalau punya kalian menggunakan koma, berarti kalian cukup menggunakan koma. Karena di sini punya aku petunjuknya titik koma, maka aku menggunakan titik koma. Love ini tabel acuannya ya, tabel acuannya yang ini ya, yang tadi sudah diblok itu. Terus titik koma. Kalau sudah selesai, klik angka 3. Kenapa? Karena harga per kilo itu ada di kolom ketiga. 1, 2, 3. Loh, udah selesai dulu. Titik koma 0. Lalu arahkan kursor di pojok kanan bawah, lalu klik 2 kali. Ini total sama, cuma 7, Masya Allah, 7 dikali harga per kilo. Jadi sama ya teman-teman. Ini kalau menggunakan rumus
VLOOKUP. Dan ini menggunakan dua cara ya. Yang cara pertama cuma diginikan di blok lalu tekan F4 ya kan. Nah, kalau cara yang kedua di blok lalu di sini di pojok kiri itu kalian kasih nama, terserah nama apa. Kalau saya tadi menggunakan rumus love, menggunakan nama love kayak gitu. Oke, sekarang kita ganti menggunakan rumus VLOOKUP. Kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Ctrl C. Kita hapus ya. Nah, ini kan tabelnya berbentuk vertikal. Nah, aku pengen tabel ini dirubah ke dalam bentuk horizontal. Kayak gimana sih caranya? Kalian perhatikan, kita blok terlebih dahulu, lalu klik kanan, pilih kita blok terlebih dahulu, Ctrl C, lalu klik kanan, pilih paste spesial. Kok agak lupa ya? Lagi. Nah, aku juga bisa lupa loh teman-teman. Blok terlebih dahulu, blok ya. Kalau udah blok, Ctrl C, lalu arahkan kursor di sini di bawahnya tabel, lalu klik kanan, pilih paste spesial, lalu centang transpose, lalu oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi berubah ya. Yang tadinya berbentuk vertikal, sekarang tabelnya berbentuk horizontal. Kita perbaiki dulu biar makin oke. Nah, kalau tabelnya berbentuk horizontal seperti ini, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Ini sama, caranya kayak tadi, cuma bedanya kalau tadi VLOOKUP, kalau sekarang menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena tabelnya berbentuk horizontal, sama dengan VLOOKUP, sel acuan, titik koma, lalu tabel acuan kita blok. Kalau udah selesai, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 2. Kenapa klik angka 2? Karena nama buah ada di baris kedua. Titik koma, klik 0. Kenapa klik 0? Karena harganya sudah pasti dan nggak mungkin berubah lagi. Enter. Lalu arahkan kursor di pojok kanan bawah, lalu klik 2 kali. Nah, ini kalau cara pertama teman-teman. Kalau cara kedua gimana? Kita hapus dulu. Cara yang kedua seperti tadi. Kita blok, lalu di sini kan ada B26. Nah, itu ganti. Terserah kalian mau ganti apa. Misalkan punya aku mau diganti EV. Enter. Kita coba ke rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuan diklik, titik koma, EV, titik koma, klik angka 2. Kenapa klik angka 2? Karena nama buah ada di baris kedua, titik koma, 0. Kenapa pilih 0? Karena harganya sudah pasti. Lalu tutup kurung, enter. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian suka yang mana nih? Cara yang pertama apa cara yang kedua? Cara yang pertama kan sel acuannya itu di blok, di blok lalu tekan F4. Itu kan cara yang pertama. Nah, kalau cara yang kedua, sel acuannya ini di blok lalu ganti nama kan? Itu cara yang kedua. Terserah sampean sih. Suka cara yang nomor 1 apa nomor 2? Oke, harga per kilo VLOOKUP ya. Kode A, titik koma, EV, titik koma,
angka 3 karena harga per kilo ada di kolom ketiga. Titik koma 0 enter. Arahkan kursor di pojok kanan bawah lalu klik 2 kali. Total sama jumlah dikali harga per kilo, enter. Arahkan kursor di pojok kanan bawah lalu klik 2 kali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cara tercepat menggunakan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Ada 2 cara, ingat ada 2 cara. Yang pertama di blok terlebih dahulu sel acuannya lalu klik F4. Sedangkan cara yang kedua di blok lalu ganti nama di sini. Itu cara yang kedua, seperti itu. Kalau kalian suka cara yang pertama apa cara yang kedua? Tapi kalau menurutku sih lebih enak cara kedua ya. Nggak perlu tekan F4, tinggal menggunakan nama yang kalian pakai saat sel acuannya itu di blok. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat dan selamat mencoba. Bagi kalian yang tidak mengerti, silahkan komen di bawah, nanti akan saya balas satu persatu. Sekian dan terima kasih.